Biodata. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Dia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden di Belanda dan memperoleh ijazah Mister in the Rechten yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Hatta diculik oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945, seseorang bernama Sudiro segera melaporkannya kepada Mr. Ahmad Subarjo. Tuntutan para pemuda adalah agar di tunggal itu segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka tidak memberitahu tempat keduanya disembunyikan. Subarjo khawatir jika Soekarno dan Hatta jatuh ke tangan Angkatan Darat Jepang. Jika itu terjadi, maka ia berharap kepada koneksi utamanya selama pendudukan Jepang, yakni Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Oleh karena itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda pun diberitahu soal hilangnya kedua tokoh penting tersebut. Subarjo kemudian mendapat kabar dari seorang anggota PETA yang bernama Yusuf Kunto bahwa Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda dari Angkatan Darat Jepang dan dibawa keluar Jakarta. Sekitar pukul 4 sore, Subarjo, Sudiro, Yusuf Kunto, dan seorang supir segera pergi keluar kota mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Mereka mengendarai mobil Skoda tua milik Subarjo yang bannya nyaris gundul. Mereka belum tahu pasti di mana kedua tokoh itu disembunyikan. Mulanya, Subarjo menduga Soekarno dan Hatta disembunyikan di Salabinta, Sukabumi. Namun, setelah melewati Jatinegara, mobil mereka malah melaju ke arah Purwakarta. Sepanjang perjalanan, mobil mereka tak mendapat adangan apapun selain ban sempat bocor ketika mendekati Rengas Dengklok, Karawang. Ketika tiba di Rengas Dengklok, mereka diarahkan untuk menunggu di rumah Wedana. Seorang perempuan revolusioner bernama Sukarni menghampiri mereka. Subarjo kemudian dibawa untuk menemui Komandan Kompi bernama Mayor Subeno di tangsi PETA yang tidak jauh di rumah tersebut. Kami datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta serta membawa mereka kembali ke Jakarta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Begitu kata Subarjo. Seperti yang ia tulis dalam autobiografinya yang bertajuk Kesadaran Nasional 1978-320, perwira didikan Jepang itu bertanya kepada Subarjo, apakah ia bisa mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam? Subarjo menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. Dan Soekarno dan Hatta juga harus kembali dulu untuk rapat kilat dengan panitia persiapan lainnya di Jakarta. Bagaimana kalau pukul 6 pagi besok? Tanya Subeno. Saya akan berusaha sedapat-dapatnya. Kami mungkin bisa selesai pukul 6, tapi menjelang tengah hari besok kami pasti telah siap itu untuk memproklamasikan. Jika tidak bagaimana? Tanya Subeno. Mayor, jika segaranya sesuatunya gagal, sayalah yang memikul tanggung jawabnya, dan Mayor boleh tembak mati saya, jawab Subarjo. Laksamana Maeda dan para pemuda anti-Jepang kepada Ahmad Subarjo menunjukkan bahwa ia bukan orang baru dalam dunia pergerakan. Dari tahun 1936 hingga 1939, Ahmad Subarjo menjadi pengacara di Bandung dan sempat mengurangi kegiatan politiknya. Selain aktif sebagai pengacara, ia juga menulis untuk beberapa surat kabar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.